At least kita bisa marahin dan bisa atur idol semau kita dengan cara kirim truk protes. At least kita bisa atur pemerintah kita sendiri. Bahkan pejabat papan atas bisa kita jarah rumahnya loh. At least. Baru ngatur idol dijarah tuh anggota DPR. Apa sih dia? Apa? Please speak English. Red Velvet. Dia komennya, aku harap Korut akan hancurin kalian, tapi aku di Jakarta. Udah pinter dia ya. Aku harap Korut bisa menghancurkan negaramu di Korsel gitu ya. Dia jawabnya enak banget. Aku lagi ada di Jakarta. Berarti ngarep banget dia negaranya rusak ini. Imagine Kinet show Indonesian like this. Nggak boleh dibongkar ini. File Epstein bocor. Rasa negara ini jangan sampai bocor. Dicuekin anjir. Pura-pura nggak lihat. Speed loh. Gila. Thank you, bro. Thank you, bro. Parah ya. Izin. Emang bener sok cantik banget. Usut punya usut, gue tuh dapat komen, nih negara ini kok kagak ikut gitu tuh, sebabnya tuh karena satu hal, mereka nih pakai cara smooth. Oke. Nah, negara yang gue maksud nih negara Kamboja. Negara psikopat ini nih, curiga gue tuh bikin lowongan kerja sebanyak-banyaknya di Korsel. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang hati tak cetar membayar nol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, info terbaru terkait war antara Kinet dan juga netizen Indonesia. Gua nyebutnya Indonesia aja lah ya gitu ya. Kenapa? Karena sekarang yang paling berperan itu adalah netizen Indonesia. Malum lah, netizen Indonesia kan udah dipanggil panglima. Indonesia bisa bikin error Google Translate. Parah nggak lu? Bukan Google-nya yang error ternyata, tetapi pembacaan algoritmanya. Kenapa? Karena kan netizen Indonesia banyak banget ngetik itu pakai, ada yang pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Sunda gitu. Jadi nggak kebaca. Akhirnya Google Translate error dong. Kalian tahu Speed? Dia kan salah satu streamer yang keliling dunia, yang dimana penontonnya kan gila banget lah gitu teman-teman ya. Ternyata ketika dia stream di Korea, dia pernah mengalami kejadian rasis oleh warga Korsel. Gila. Kamboja itu salah satu bagian dari Asia Tenggara. Dia ini jarang ngebantuin guys, diem, senyap gitu. Dia ternyata ngasih banyak lowongan kerja di Korsel. Kalian tuh tujuannya untuk apa? Supaya warga-warga Korsel itu ngambil kerjaan atau job-job tersebut dan endingnya bisa dijual. Langsung aja yuk kita gas, kita menuju TKP. Play. Apa sih ini? Si bro malah menjatuhkan. Orang Korea lagi PK nih guys. Yuk kita gas. Everyone go that side. Go this side. Go. Everyone go. Everyone go. Everyone go. Everyone. Hey, plastic. Everyone go. Everyone go. Plastic. Racist. Plastik. Ya mental. Guys go. I'll take him. Plastik. Gimana sih dia? Sesama Korea kok saling menjatuhkan. Gimana ini? Udah mulai terpecahkah Korea? Aduh kacau. Fakta, sekalipun warga Indonesia menyerang jembatan Mapo dan jembatan Hangang, orang-orang di seluruh dunia tetap ingin mengunjungi Korea. Jumlah wisatawan asing adalah 17 juta berbanding 14 juta dengan Korea. Budaya Korea telah sukses. Oh, dia bangga banget dengan pariwisata yang ada di Korea dong. Yuk kita gas. Gue melihat balasannya apa. Ratingnya anjir anjlok langsung. Buset, pecah. Masih panjang terus scroll terus. Yang dibangga-banggainnya hancur ratingnya. Gila. Aduh, ampun.
ampun, apes netizen Korea gue mah ya. Apa sih dia? Apa? Please speak English. English. Red velvet. Red velvet. Ah. Do you live alone? Nyet. 내게 너를 안 좋아 어떻게? Aduh, ngebalesin netizen Korea mah cukup dengan hal gila aja sih udah. Tambah pusing dia. Nyet mana ngerti dia. Algoritma juga bingung nyet apa. Main at least-an bareng Keneds. Oke. At least wajah kita bukan campuran dari ini sama ini. Oke. At least warganet Asia Tenggara nggak cuma ngangong dan pada jago bahasa Inggris. At least kalian tergila-gila sama opa Korea. Jule udah. At least Jule aja ninggalin opa loh demi Sapri. At least kita bisa marahin dan bisa atur idol semau kita dengan cara kirim truk protes. At least kita bisa atur pemerintah kita sendiri. Bahkan pejabat papan atas bisa kita jarah rumahnya loh. At least negara Yang masalah jarah itu ngeri banget. Baru ngatur idol. Dijarah tuh anggota DPR. Gua kagak miskin. UMR per bulan gak cuma 25 juta per bulan. At least negara gua adalah penyumbang terbesar penghasilan negara lu. Dan lu harus tahu, UMR negara kita kurang koma. Bukan 25 juta, 2,5 juta. Bingung kan? Damn, chill aja bro. Del, Tangerang bro. Itu Indonesia. Apa nih? 보이콧 보이콧 코리아. 코리아. 아쿠오다. 보이콧 K-pop 8 tahun lebih. Kutu senior tapi enggak tuh panda. Kalau dia mah jangan ngomong boykot Korea. Orang dia udah diboykot sama orang Korea. Udah lama dia udah diboykot sama orang Korea. Sekarang suruh aku joget ini. Gimana ada lakinya joget kayak gini? Kalau aku waktu puasa lagi live kalian gak bisa hujan aku. Udah buka puasa bebas bully. Sambil buka puasa sambil makan lu plastik pulang ke negara musono. Kalau gini lebih seru ya. 3 tahun lalu juga kalian waktu hujan akunya plastik pulang ke negara musono enggak laku di Korea. Skriptnya gak pernah revisi. Bosan skriptnya. Aku mau di hujan lebih kreatif. Dia komennya, aku harap Korot akan hancurin kalian, tapi aku di Jakarta. Dia pinter dia ya. Dia pinter ya. Ada netizen yang komen sama dia lagi live gitu ya. Aku harap Korut bisa menghancurkan negaramu di Korsel gitu ya. Dia jawabnya enak banget. Aku lagi ada di Jakarta. Berarti ngarep banget dia negaranya rusak ini. Parah lu Dogi. Aku itu maksudnya kita semua hancurin. Kenapa Korea bisa rasis dan fitnah Indonesia, Bang? Aku gak tahu. Kemarin waktu Jule selingkuh kalian emang kontrol dia. Imagine Kinet show Indonesian like this. Ini senjata rahasia ini. Nggak boleh dibongkar ini. Bilang AI aja. Demi ini lucu banget. File Epstein bocor. Jadi Kinet itu lagi ngacak-ngacak budaya kita gitu guys. Tahu gak yang diacak-acak apa yang dikirimin? Ini. Ngapain di post anjir, mana pakai bahasa Inggris lagi? Aib banget najis gak suka. Rasa negara ini jangan sampai bocor. Sembunyikan mereka.
Ya kalau untuk muka kita menang, tapi untuk ini kita kalah. Lucu sumpah. Ada aja. Yang lucu mah pas itu, geng. Siapa tuh yang joget itu? Apa sih? Rasa cinta saya pada Asia Tenggara, terutama Indonesia. Oke. Tapi di sini Anda mengganggu orang yang tidak pernah rasis. Oh, lagi dirujak dia. Memalukan diri sendiri dan merusak kehormatan negara Anda dengan menindas orang yang tidak bersalah, yang tidak terkait Apa dengan bawa kasus negara? tersebut. Ya Jika kah? Anda marah, I don't pergi dan care. bertarunglah dengan Aku nggak orang-orang peduli. yang bersalah. Janganlah menindas orang yang tidak bersalah. Itu aja yang diputar katanya. Merusak kehormatan negara udah rusak dari dulu padahal. Maaf, Mbak. Dapetan aja netizen ya screenshotnya, ampun gue. Jangankan orang Korea, presiden sendiri aja kena hujan. Aduh, ampun, netizen lu nggak ada alak lu pada semua ya. Gila, ini taktik level dewa. Sebling bungkam Kinet kalah telak di kandang sendiri. Google dipermalukan sama netizen Indonesia. Google Translate error. Respect Sebling. Ini penyebabnya, baca caption. Bayangin mereka udah capek-capek ngetik rasisme pakai AI, tapi balasannya pakai bahasa yang Google sendiri nggak tahu itu apa. Strategi Sebling ini benar-benar level dewa. Ya, sebenarnya sih gue udah nebak pasti yang bikin error tuh bukan masalah Google Translate-nya, tetapi pengetikan bahasa netizen Indonesia yang asbun, nggak ngotak banget dah pokoknya mah. Jadi nggak bisa kebaca sama Google Translate gitu. Jadi wajar ya Google Translate sampai ada bahasa error itu. Hebat sih. Hebat. Sebelah gua ada Singung cewek Korea. yang visualnya bisa ngalahin cewek-cewek idol Korea Selatan. Oke. Menurut kamu gimana? Kamu percaya nggak? Mungkin kalau dari segi natural Oke, bisa. in a natural way. Of course we win, right? And we don't have any plastic surgery in our faces or our body. Aku pengen tunjukin nih visual kakak. Kalau kakak itu di atasnya cewek-cewek di Korea Selatan. Cekrek. Gimana? Kalian setuju nggak sih kalau cewek-cewek Indonesia itu ya bisa menyanyi idol Korea? Ada Kalau gue mah setuju banget bang. Tapi gue penasaran sama komentar netizen di sini. At least kita berani hina idol, yes. At least kita berani hina pemerintah. Saroni aja dijarah, anjir lu macem-macem lu. Nanti dulu nggak sih berantemnya? Gue masih di markas lawan. Ini teman kita yang lagi kerja di sana ya. Coba penasaran gue. Ya, bang, lu masih di sana ya bang? Lagi di markas lawan. Gak bisa komen ya. Jangan yang aneh-aneh bang komennya bang. Nanti lu ditangkepin bang. Bule Korea ini minta maaf soal Kinet. Oke, ini mah orang kita nih. 안녕하세요, Indonesia. Saya orang Korea yang lama tinggal di Indonesia. Saya ingin meminta maaf atas kegaduhan di internet ini. Mungkin ini hanya Korea, kenapa lo gak jadi Cina? Lu gimana sih Korea konsisten? salah paham antara orang Korea dengan orang Indonesia. Ini hanya salah paham. Saya minta maaf. 안녕하세요. 사랑해요 Indonesia. 감사합니다. Kenapa jadi kowe holang jangan suka macam-macam ha? Ingat nggak sih? Kayak company zaman dulu gitu. Ternyata Esospeed pernah dapat perlakuan rasis di Korsel. Nah, ini dia guys videonya guys ya. Nice to meet you. Dicuekin anjir. Pura-pura nggak lihat. Esospeed loh. Gila. Thank you, bro. Ciao. Thank you, bro. Parah ya. Watch this. Hey, Parah ya. Izin. Emang bener sok cantik banget. Izin. Buset sampai lama banget Esospeed begini dicuekin coy. Parah lu ya. Datangin lagi dong. What's up with y'all? Dicuekin lagi. Yo, what's good?
Hey, oh she's beautiful. Nggak diladenin loh. Lihat kabur. Hello, you scared of me? No. You scared? No. How are y'all? Yo, how y'all doing? How y'all doing? How you doing? Tuh. God damn it! Parah loh. Yo, how y'all doing? How y'all doing? How y'all doing? Oh, shit. Sekelat Speed aja pernah ngalamin kejadian yang menurut gue izin temen-temen ya. Parah. Katanya sih nggak semuanya ya, tapi kenyataannya gitu ya. Perih. Kali netizen Indonesia itu jangan ada yang komentar kayak gini ya. Jadi pemasukan terbesar Korea itu Kenapa? paling utama itu adalah ekspornya. Oke. Jadi ekspor semikonduktor, chips dan manufaktur. Oke. Wisata sama K-pop, K-drama itu hanya menyumbang sekitar 2% aja sih ke PDB mereka. Makanya kalaupun itu diboikot itu tidak berpengaruh banget ke Korea. Ya, lebih kayak efek psikologis saja atau branding. Justru efek psikologis itu yang menurut gue yang bahaya, bener gak sih? Ya, itu yang paling bahaya teh. Dulunya itu Korea tuh cukup tertutup ya untuk wisata, apalagi memperkenalkan dunia entertainment mereka itu. Booming-boomingnya tahun berapa sih? 90-an kalau nggak salah ya? 2000-an lah, tahun 2000-an lah, itu baru booming. Itu pun belum sepopuler sekarang gitu maksudnya. Dan itu tidak berpengaruh. Jadi kayak K-pop sama industri wisata itu hanya bonus lah buat mereka ya. Mereka itu lebih fokus ke teknologi. Ya. Itu loh yang bikin dia sombong. Teknologi. Nah, tapi beberapa hari yang lalu itu saya menyarankan agar kalian itu nggak terlalu obsesi banget sama budaya mereka ya, karena sudah kita ketahui lah budaya mereka itu sangat terisolasi sebenarnya. Sumpah waktu saya ke Korea Selatan aja itu juga nggak nyaman-nyaman banget gitu loh. Iyalah. Mata itu kayak atas bawah ngeliatin orang, ya. Itu sebabnya ketika ada kayak orang asing masuk ke negara mereka itu ada yang kena korban rasis. Ya, Speed aja salah satunya. Langsung tuh. Ya, budaya bullying itu di negara mereka kan sudah biasa kan. Kalau kita yang nggak terbiasa ya itu menurut kita ya sudah rasis banget gitu. Iya. Itu sebabnya ya sudah boikot aja. Tapi jangan berharap bahwa mereka itu akan kolaps hanya gara-gara boikot K-pop, K-drama ataupun wisata mereka, karena itu pengaruhnya enggak sebesar kalau Samsung teknologi chipnya itu diboikot. Nah itu yang mereka takutkan, karena ini adalah pundi-pundi cuan mereka terbesar di sana. Oke. Siap. Saya pakai iPad kok. Bukan pakai Samsung ya. Pokoknya disangkanya gue pakai iPad Samsung lagi. Surat terbuka untuk pemerintah Korea Selatan. Oke. Jadi menanggapi isu yang ada kali ini, di mana ada perdebatan antara Knet dan juga siblings, atau bisa dibilang perdebatan antara Korea netizen dan juga ASEAN, netizen yang ASEAN, dimana kita kalau misalnya kita breakdown lagi kasusnya dari awal, bahwa harus diakui kalau memang warga negara Korea yang salah, dimana waktu itu mereka mengattend konsernya Day6 di Malaysia dan mereka melanggar aturan yang ada di konser tersebut. Nah kemudian warga negara Korea ini dibela oleh Knet atau netizen Korea, dimana akhirnya terjadilah perdebatan yang sangat luar biasa di X ya, dan juga didebat balik oleh ASEAN, netizen ASEAN. Nah perdebatan yang jadi itu sangat-sangat besar sampai akhirnya Knet ini mulai menyerang secara rasisme. Jadi mereka menyerang fisik, nilai-nilai budaya di ASEAN dan juga agama-agamanya, termasuk Indonesia sendiri. Nah di sini saya akan memberikan masukan kepada pemerintah Korea Selatan untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan cara melacak IP address oknum-oknum yang benar-benar keterlaluan, supaya mereka dihukum dengan serius dan tidak mengulangi kesalahan yang sama demi bangsa kalian sendiri. Perlakuan rasisme ini sebenarnya tidak bisa menjadikan suatu culture di Korea Selatan ya, karena kita tahu kalau misalnya rasisme itu bukanlah suatu kebebasan berpendapat, namun itu sudah melanggar hukum.
dan juga pembulian online itu seharusnya bukan zona yang benar-benar kebal hukum. Kalau ini diteruskan, ini bisa berakibat fatal untuk Korea Selatan sendiri. Dengan contohnya mungkin perekonomian dan juga ataupun boykot-boykot yang akan terjadi di ASEAN semuanya. Entah itu drama Korea, entah itu konser-konser ataupun produk-produk. Dan juga Korea juga akan kehilangan wisatawan dari negara ASEAN, itu sudah pasti. Jadi semua yang disebutin tadi itu sangat-sangat mungkin terjadi kalau misalnya kasus ini tidak ditangani secara cepat oleh pemerintah Korea Selatan. Dan juga ini akan merugikan Korea secara ekonomi ataupun paradigma yang bisa dibilang itu sangat penting untuk suatu negara yang maju. Saya percaya kalau misalnya semua dijalankan Tuhan dengan keberagamannya masing-masing. Dan kalian menghina manusia, artinya kalian juga menghina penciptanya. Untuk itu besar harapan saya sebagai warga negara Indonesia dan juga teman-teman warga negara Indonesia yang suka K-pop, karena kita tahu ya, market K-pop di Indonesia itu sangat-sangat banyak. Dan kami berharap bahwa kasus ini segera cepat diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Saya sendiri pecinta K-pop dan juga K-culture. Tetapi jika disuruh memilih antara bangsa Indonesia dan juga K-pop, saya akan tanpa ragu meninggalkan K-pop. Jadi mohon. Jadi haruslah bang, bersatulah bang. G-Dragon menggugat lebih dari 100 komentator jahat. Beberapa di antaranya mengakui tuduhan tersebut dan sedang diteruskan ke pihak penuntut. Wow, ini berita di Korea ya. Kenapa nggak dari dulu ya? Jadi di Korea sendiri juga ya, K-popnya tuh ngeri-ngeri, netizennya nyerang sama idolanya sendiri. Ampun ya. Kalau netizen Indonesia mah udah kebel ya, artis pemerintah aja dirujak gimana? Mau jual HP bisa nggak? Oh iya bisa dong kak, mau jual HP apa? Ini kak. Ih, apa nih? Samsung kak. Ih, nggak bisa. Kenapa kak? Jualnya di sini khusus iPhone. Hashtag boykot produk Korea Selatan. Apa sih gitu banget sama negara yang kiblatnya semua dunia? Oh iya sih, kiblatnya orang yang nggak percaya diri. Maksudnya? Iya, yang mukanya nggak orian, udah dirubah pakai plastik. Negara miskin mau ngeledek negara yang main superstar chef? Oh, yang superstarnya pada butir. Apa sih? Misi kak? Nah, rasain lo, kebaran gue pada datang. Kebakaran. Boykot Korea Selatan. Aset berharga Indonesia terbaru, netizen. Sesuai dengan fakta sih. Netizen adalah aset Indonesia. Oke. Nih ya, gue ngerasa semenjak problem K-Nets versus siblings ini netizen yang perang di X, netizen kita sama netizen K-Nets ini yang nggak selesai ya. Gue jadi nyadar sesuatu, tahu nggak? Apa? Ternyata Indonesia punya aset berharga lainnya, yaitu netizen. Iya bener itu. Netizen kita tuh aset berharga, tau nggak? Bayangin, dibully loh, dibully, dikata-katain negara kita, tapi rakyat kita, netizen kita nggak down sama sekali. Nggak dong. Ya, karena orang ngebully itu kan tujuannya kan mau bikin psikolog dan mentalnya down kan. Yes. Dibalikin sama netizen kita, dibalikin malah orang yang ngebully mentalnya down. Contoh nih kak, kemarin jokesnya mungkin kalian udah pada tahu ya, yang orang Korea bilang kalau UMR negara kita tuh kecil, UMR Indonesia tuh kecil 25 juta ya. 25 juta gede ya sebenarnya, tapi bagi mereka itu kecil. Terus dibalas dong sama netizen kita, itu ketinggalan komanya tuh yang bener 2,5. Nggak tahu mereka tuh cara berpikirnya gimana sih, netizen kita itu kok kreatif banget, kocak banget gitu. Ini kebanyakan Gen Z nih pasti. Sumpah, gue bangga banget, proud banget gue sama netizen kita. Lanjutin deh saran gue, jangan dikelarin dulu. Seru banget. Fix ya berarti ya. Jadi aset berharga Indonesia itu nggak cuma pulau yang banyak, bahasa yang banyak, flora fauna yang banyak, dan lain sebagainya. Kita juga punya netizen yang asbun. Mentalnya nggak bisa dibikin down sama siapapun, apalagi sama K-Nets ya. Enteng lah. Kita tuh negara yang apa namanya, pemimpinnya aja, pemerintahnya aja mukanya dijadiin meme. Balil. Gimana seekor Korea itu mau bikin down? Ada juga tuh yang bilang kalau negara Korea tuh, noh negara lu cuman selebar Cimahi. Jadi bener mbak. Jadi negara selebar Cimahi aja petatang petenteng ya.
Sosokan pengen bikin psikologis netizen Indo mentalnya down. Lo belum tahu sih. Sosokan pamer Samsung segala macem. Kita punya Bahlil lebih kuat mentalnya. Dirujak sana sini luar biasa Bahlil itu. Kuat mentalnya. Ada yang lebih kuat lagi. Siapa? Pengen tahu? Syahroni. Sampai dijarah habis ya kan. Sekarang duduk lagi di DPR. Jadi jangankan mental netizen Indonesia, mental pejabat-pejabat kuat-kuat. Izin ya. Ini gua agak bingung sebetulnya kita ada apa dengan Korea. Oke. Ini barusan ada FYP berita dari Korea lewat ya di beranda gua. Oh. Nah ini ternyata adalah mengenai bentrok antara KKB dengan TNI di Papua. Oke. Beritanya persisnya seperti apa? Reporternya mengatakan apa? Gua kurang paham karena dia nggak translate ke dalam bahasa Inggris. Tapi komentar di bawahnya kan ada tuh translate ke Inggris kan. Iya. Dan nih gua kasih beberapa di atas. Kalau orang baca sendiri aja. Terjemahannya itu agak gimana gitu ya. Parah ya. Mereka benci banget gitu sama kita. Parah loh. Bagi yang nggak ngerti Inggris mungkin lebih baik kalian nggak ngerti karena agak memancing emosi komentar mereka. Cuman intinya begini, yang gua herannya tuh kok sepertinya mereka mengharapkan kita terpecah belah gitu loh. Oh. Memangnya kita ada berbuat apa sama Korea? Kita di sini malah bisa dibilang base camp terbesarnya itu untuk penggemar K-pop dan K-drama kan setahu gua kan. Emang lo nggak tahu bang? Ini kenapa ya mereka begini sama kita? Apa gara-gara yang kemarin itu ribut-ribut di medsos? Hah? Coba, apa gua ketinggalan info? Lu ketinggalan bang, lu gimana sih? Wah si abang kemana aja gua mah. Orang lagi rame. Oke, ini nih orangnya nih. Satu negara psikopat yang kagak ikut di pertikaian siblings lawan Kanets. Ketika Malaysia kemarin kena hujat Kanets dibantu Indonesia, ada Vietnam, ada Thailand, ada Philippines, ada Singapura. Brunei ini adik paling bontot deh, diem aja deh. Dia yang kayak kalem gitu, gak usah ikut deh, nggak apa-apa. Brunei, oke. Cuma menurut gua kok kayak negara ini kagak ada ininya ya, kontribusi ya, ikut perang kayak ikut strategi apa gitu melawan Kanets. Kan mulutnya pada julid semua ya, kayak dakjal semua mulutnya di Kanets gitu loh. Kalau Kanets mau ngelawan soal flexing kekayaan, otomatis kalah sama Singapura. Terus kalau dia mau ngadu kecantikan, pasti kalah sama Philippines. Masalahnya lu gak bisa ngelupain Indonesia nih. Indonesia nih kalau nyerang lewat psikis cuy. Lu kasih bahan, kita olah. Kan kayak gitu ya. Usut punya usut, gue tuh dapat komen, nih negara ini kok kagak ikut. Gitu tuh sebabnya tuh karena satu hal, mereka nih pakai cara smooth. Nah, negara yang gue maksud nih negara Kamboja. Iya, negara psikopat panggilan lo bang ya. Karena kan pasti kalau orang ngedengar Kamboja kan pasti pikirannya izin ya teman-teman ya. Paham lah ya kan, dunia wah raja-raja judi online ya kan, perdagangan itulah ya kan. Ngeri pokoknya mah ya. Maksudnya negara Kamboja. Iya. Si negara psikopat ini nih curiga gue tuh bikin lowongan kerja sebanyak-banyaknya di Korsel. Tujuan Iya untuk merekrut manusia-manusia Korsel di sana. Iya dijualin untuk dibawa nih ke negara psikopat ini. Sumpah. Aduh, jadi dia masuk jebakan bang ya. Dia nggak terlalu banyak komentar. Perang di sosmed ini nggak banyak dia komentarnya. Dia cukup ngasih loker yang banyak buat warga-warga Korsel dengan iming-iming yang gede gitu ya gajinya. Ujung-ujungnya apa? Padang lama berangkat ke Kamboja hilang. Tinggal nama lu netizen Korea lu ya. Oke teman-teman, kayaknya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf nih kalau ada kata salah pada saat saya membuat konten. Dan jangan lupa kalian follow akun TikTok yang videonya gue reaction. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.